Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Hardiana, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 gelombang 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan profesi guru, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Andes Tony Harsan MH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar pendidikan profesi guru. Poin pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 8, yaitu yang pertama adalah identifikasi diri, yang kedua adalah pengalaman belajar, yang ketiga adalah refleksi mata kuliah, yang keempat adalah pembelajaran yang bermakna, yang kelima adalah desain inovasi pembelajaran, yang keenam artefak dan produk pengembangan artefak, kemudian yang ketujuh adalah rencana tindak lanjut, dan yang kedelapan adalah makna guru. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tentang identifikasi diri, yang berisi tentang visi dan misi saya untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya sebagai calon guru. Kemudian diikuti dengan misi untuk mencapai visi tersebut. Jadi, apa visi saya untuk pendidikan di Indonesia? Yaitu mewujudkan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Kemudian, apa visi saya sebagai calon guru? Yaitu menjadi pendidik yang inspiratif, profesional, dan adaptif dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Kemudian, misi yang akan saya lakukan untuk tercapai visi tersebut adalah yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme melalui refleksi dan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi dan strategi pembelajaran yang adaptif. Yang kelima, membimbing peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Ada banyak sekali pengalaman belajar yang saya dapatkan dari PPG calon guru ini, yang terdiri dari 2 semester. Untuk semester pertama, yaitu selama semester 1 itu saya belajar sebanyak 7 mata kuliah, yaitu yang pertama adalah filosofi pendidikan di Indonesia, yang kedua adalah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, yang kelima adalah PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang keenam prinsip pengajaran dan asesmen di sekolah dasar dan menengah. Ini untuk yang ke-1. Kemudian yang ke-7 adalah praktek pengalaman lapangan yang pertama. Kemudian selama semester 2 saya belajar ada 6 makul, yaitu yang pertama adalah computational thinking, yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah, kemudian yang keempat adalah seminar pendidikan profesi guru, yang kelima adalah praktek pengalaman lapangan yang kedua, kemudian yang terakhir adalah proyek kepemimpinan. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu refleksi pengalaman mata kuliah. Pengalaman mata kuliah yang saya ambil yaitu adalah ketika saya mengambil mata kuliah PPL atau praktik pengalaman lapangan 2. Karena menurut saya pada mata kuliah PPL 2 ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan dan sangat bermakna bagi saya. Nah, di dalam mata kuliah PPL ini saya tidak hanya mempelajari tentang teori, tetapi saya juga harus praktek langsung, bahkan terjun langsung ke dalam kelas. Kemudian saya juga merancang pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Ada 4 pengalaman utama yang sangat menarik sekaligus berguna dalam pengembangan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah saya membuat modul ajar yang disesuaikan dengan asesmen diagnostik mengenai tingkat kesadaran dan pengalaman peserta didik terhadap keragaman budaya serta partisipasi mereka dalam melestarikan budaya. Nah, dari asesmen tersebut saya mengetahui bahwa sebagian dari peserta didik itu sangat terbatas pengetahuannya tentang budaya yang di luar dari tempat tinggal mereka. Sehingga modul yang saya ajar ini dapat memperluas pengetahuan mereka dan wawasan mereka tentang budaya Nusantara, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam melestarikan budaya lokal. Kemudian, pengalaman yang kedua adalah saya menerapkan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, di akhir dari pembelajaran tersebut, peserta didik membuat diorama keragaman budaya Indonesia. Nah, proyek ini tidak hanya mengembangkan kreativitas dan kerjasama antar peserta didik, tetapi juga meningkatkan apresiasi mereka terhadap keragaman budaya bangsa.
Nah, anak-anak ini terlihat sangat antusias dalam menggali informasi, merancang, dan mempresentasikan hasil karya mereka. Nah, proses ini membuktikan bahwa belajar itu akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman nyata dan hasil karya yang bisa mereka banggakan. Kemudian, yang ketiga adalah saya mengintegrasikan pendekatan Culturally Responsive Teaching ataupun CRT dalam pembelajaran materi permainan tradisional. Nah, saya mengajak peserta didik untuk memainkan permainan tradisional khas Jawa Tengah, yaitu gobak sodor. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan bagi peserta didik, tetapi juga syarat nilai budaya, diantaranya ada kerjasama tim dan sportivitas. Dengan pendekatan CRT ini, peserta didik merasa pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan mereka, sehingga keterlibatan dan semangat belajar mereka pun juga meningkat. Dan yang terakhir adalah saya melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan tema penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dengan asesmen peta konsep dalam materi keragaman budaya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang divisualisasikan dalam bentuk peta konsep. Asesmen peta konsep ini juga terbukti efektif untuk membantu siswa atau peserta didik dalam mengorganisasi ide dan menyampaikan pemahamannya menjadi lebih terstruktur. Nah, dari keempat pengalaman ini memberikan saya gambaran nyata tentang pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, dan responsif terhadap latar belakang budaya dari mereka. Nah, saya juga semakin yakin bahwa pendidikan itu bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu, menghargai perbedaan, dan menciptakan pengalaman yang berkesan bagi setiap peserta didik. Poin pembahasan yang selanjutnya adalah pembelajaran yang bermakna. Selama proses saya menjalani perjalanan sebagai calon guru, saya telah melewati berbagai pengalaman yang memperkaya wawasan dan keterampilan pedagogi saya. Nah, di antara pengalaman-pengalaman tersebut terdapat satu pengalaman yang menurut saya yang paling bermakna dan paling berkesan, yaitu ketika saya menerapkan penelitian tindakan kelas ataupun PTK yang saya laksanakan di kelas 5 di tempat PPL saya. Dengan materi pembelajarannya yaitu adalah keragaman budaya di kelas 5 di sekolah dasar. Nah, judul dari penelitian tersebut adalah penerapan model pembelajaran Project Based Learning menggunakan asesmen peta konsep untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam materi keragaman budaya di kelas 5 SD. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan itu dilakukan dalam 3 siklus. Nah, masing-masing siklus itu menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran Project Based Learning dengan materi yang berbeda-beda. Nah, setiap siklus itu materinya semuanya adalah tentang keragaman, tetapi untuk pertemuan yang pertama itu adalah tentang keragaman budaya yang secara fisik dapat terlihat, misalnya rumah adat, pakaian adat, senjata, ataupun makanan khas. Kemudian pertemuan yang kedua yaitu yang dipelajari adalah keragaman agama yang diakui di Indonesia. Kemudian untuk yang pertemuan ketiga itu adalah keragaman budaya tetapi yang non fisik atau yang tidak kelihatan, misalnya ada lagu daerah, bahasa, dan suku. Kemudian peserta didik itu dikelompokkan berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik yang mengukur kesadaran terhadap keragaman budaya dan partisipasi dalam pelestariannya. Nah, dari asesmen tersebut mayoritas peserta didik itu sudah memiliki pemahaman yang baik, meskipun sebagian itu masih memerlukan dorongan dan pendekatan yang lebih interaktif. Setiap akhir siklus, peserta didik menghasilkan produk pembelajaran berupa diorama keberagaman budaya dan agama, dan video dokumentasi menyanyikan lagu daerah, serta peta konsep sebagai bentuk sintesis dari seluruh pembelajaran. Nah, peta konsep inilah yang kemudian menjadi alat ukur untuk menilai perkembangan pemahaman peserta didik melalui 6 komponen peta konsep yang memvisualisasikan kemampuan berpikir kreatif, yaitu ada valid relationship, hierarki, crosslink, branching, pattern, dan example. Salah satu komponen dari kemampuan berpikir kreatif yaitu yang pertama ada kefasihan atau fluency, yaitu tercermin dari kemampuan peserta didik dalam menghasilkan hubungan konseptual ataupun valid relationship dan contoh konkret ataupun example secara variatif. Nah, kedua komponen ini menjadi indikator kefasihan karena mengukur kelancaran peserta didik dalam mengeksplorasi, menghubungkan, dan memperluas gagasan.
Kemudian komponen berpikir kreatif yang kedua adalah originalitas atau originality. Nah, peserta didik merujuk pada kemampuan dalam menghasilkan ide yang unik, tidak biasa dan berbeda dari kebanyakan orang. Nah, dalam penilaian kreativitas, salah satu indikator dalam originalitas adalah kemampuan dalam membuat crosslink, yaitu hubungan yang bermakna antar konsep yang berasal dari segmen atau kategori yang berbeda. Nah, crosslink ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya memahami konsep secara terpisah, tetapi juga mampu mengintegrasikan dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang secara kreatif sehingga menghasilkan perspektif atau solusi baru yang orisinal. Kemudian komponen berpikir kreatif yang ketiga yaitu ada flexibility ataupun keluasan, yaitu kemampuan peserta didik untuk berpikir dari berbagai perspektif serta menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi yang berbeda. Nah, dalam konteks berpikir kreatif atau pemetaan konsep, fleksibilitas itu dapat tercermin dalam kemampuan peserta didik dalam mengorganisasi ide secara beragam, tidak kaku, atau terpaku pada satu pola saja. Nah, perkembangan fleksibilitas itu dapat diamati melalui peningkatan kemampuan organisasi konseptual, yaitu dalam bentuk hierarki, yaitu hierarki adalah pengurutan ide dari umum menuju ke khusus, branching atau percabangan ide dari satu gagasan utama ke sub-sub gagasan yang lainnya, dan pattern ataupun pola keterhubungan antar ide. Nah, semakin tinggi fleksibilitas peserta didik, maka semakin beragam dan dinamis struktur pemikiran yang mereka bangun dan menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan dan menyusun ulang ide sesuai kebutuhan konteks atau tujuan pembelajaran. Nah, dari data yang diperoleh terdapat peningkatan signifikan dari siklus ke siklus. Misalnya pada siklus pertama, total skor peta konsep itu hanya mencapai 33,2 atau sekitaran 13,3% dari expert konsep mapnya. Nah, sementara pada siklus ketiga itu melonjak menjadi 102,9 atau 44,6% dari expert konsep mapnya. Nah, komponen crosslink yang mencerminkan kemampuan peserta didik dalam menghubungkan konsep lintas topik meningkat drastis dari 0 menjadi 50,5, menunjukkan adanya lompatan besar dalam originalitas dan kompleksitas berpikir peserta didik. Nah, peningkatan itu tidak terjadi secara kebetulan. Pendekatan PJBL yang saya terapkan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan menciptakan produk nyata yang bermakna bagi mereka. Nah, pengalaman dalam menerapkan PTK ini menjadi sangat bermakna bagi saya karena saya dapat menyaksikan sendiri bagaimana pembelajaran yang awalnya itu bersifat deskriptif dan faktual berkembang menjadi pembelajaran yang analitis, reflektif, dan kreatif. Kemudian poin pembahasan yang selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Berdasarkan skor asesmen diagnostik, saya menyimpulkan ada peserta didik dengan kategori yang sangat baik, dan cukup. Oleh karena itu, saya membuat desain inovasi pembelajaran dengan pendekatan TARL dan CRT supaya dapat mengoptimalkan potensi peserta didik sesuai dengan visi saya sebagai calon guru. Saya menggunakan materi permainan tradisional dengan mengelompokkan peserta didik yang sangat baik, dan cukup. Nah, desain pembelajarannya itu dapat dilihat pada scan barcode berikut. Kemudian poin pembahasan yang selanjutnya adalah artefak dan produk pengembangan artefak. Yang pertama adalah artefak yang saya cantumkan di sini, diantaranya ada 4, yaitu yang pertama adalah modul ajar tentang keragaman budaya dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, modul ini dirancang untuk materi keragaman budaya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Modul ini mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan yang melibatkan peserta didik, dan proyek pembuatan diorama keragaman budaya, serta instruksi mengenai bagaimana peserta didik itu dapat mengeksplorasi dan mendalami berbagai budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, modul ini juga menyertakan instruksi untuk mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang menuntut peserta didik untuk mengaitkan hasil proyek dengan pemahaman konseptual tentang budaya yang mereka pelajari. Modul ajar ini menunjukkan penerapan pembelajaran yang kontekstual yang berbasis proyek yang bertujuan untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai keragaman budaya. Nah, penggunaan PJBL memfasilitasi siswa untuk aktif belajar dengan terlibat langsung dalam proses penciptaan, bukan hanya sekedar menerima informasi.
Nah, hal ini mendorong kreativitas peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang keragaman budaya. Nah, meskipun demikian, dari pengalaman yang ada, penting untuk menyeimbangkan antara aspek kreativitas dan pemahaman konsep agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih efektif. Kemudian artefak yang kedua adalah video menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yaitu membuat diorama keberagaman budaya di Indonesia. Nah, video ini merekam penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas, di mana peserta didik itu diajak untuk membuat diorama keberagaman budaya Indonesia. Nah, dalam video ini terlihat peserta didik itu bekerja dalam kelompok dan merancang dan membangun diorama yang menggambarkan berbagai elemen budaya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Selain proses pembuatan diorama, video ini juga menunjukkan peserta didik melakukan riset tentang budaya yang mereka pilih, menggali informasi dan berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun presentasi tentang keragaman budaya. Nah, video ini menjadi bukti nyata dari penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di kelas. Melalui kegiatan ini, peserta didik itu tidak hanya belajar tentang keberagaman budaya secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bentuk karya yang kreatif. Nah, video ini juga menunjukkan antusiasme peserta didik yang tinggi yang menjadi indikator keberhasilan dari Project Based Learning dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik. Namun, ada beberapa juga tantangan yang muncul, misalnya terlihat dalam pengalaman yang sebelumnya adalah bagaimana menghubungkan proyek kreatif ini dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya yang dipelajari. Oleh karena itu, ada penekanan yang lebih kuat pada refleksi dan hubungan antara proyek dan materi yang diajarkan. Kemudian artefak yang ketiga adalah video menerapkan model pembelajaran berbasis CRT atau Culturally Responsive Teaching dalam permainan tradisional yaitu gobak sodor. Nah, video ini merekam penerapan model pembelajaran berbasis CRT dalam materi permainan tradisional, di mana peserta didik itu diajak untuk memainkan permainan tradisional gobak sodor, yaitu permainan khas Jawa Tengah. Nah, dalam video ini terdapat peserta didik itu terlibat aktif dalam permainan tersebut. Misalnya ada aspek kerjasama, sportivitas, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Selain itu, video ini juga menunjukkan bagaimana peserta didik itu dapat merasakan hubungan langsung antara pembelajaran dan budaya mereka. Nah, penerapan model Culturally Responsive Teaching atau CRT dalam video ini tuh sangat efektif untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Dan melalui permainan tradisional ini, peserta didik itu tidak hanya belajar tentang aspek budaya yang ada di sekitar mereka, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan emosional seperti kerjasama dan empati. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa CRT itu dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme peserta didik terhadap materi yang diajarkan, serta memberikan konteks yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Pendekatan CRT ini juga sangat mendukung pembelajaran yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman budaya.
Ya, sini ya, banyak ya. Kemudian artefak yang keempat adalah laporan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan asesmen peta konsep untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam materi keragaman budaya. Nah, laporan ini berisi tentang hasil penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan asesmen peta konsep dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada materi keragaman budaya. Nah, laporan ini mencakup ada latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah diterapkan model PJBL dengan asesmen peta konsep. Nah, laporan ini juga menyertakan analisis tentang bagaimana kegiatan berbasis proyek itu membantu peserta didik dalam mengorganisasikan ide dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks tentang keragaman budaya. Laporan PTK ini menunjukkan pendekatan berbasis penelitian itu sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas model pembelajaran tertentu. Nah, penerapan PJBL dengan asesmen peta konsep itu terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa yang sangat penting dalam pendidikan di abad 21 ini. Penelitian ini juga merupakan bukti empiris bahwa pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta didik, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi atau HOTS. Nah, laporan penelitian tindakan kelas ini juga menunjukkan upaya untuk menggali cara-cara yang lebih baik dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdampak pada perkembangan kognitif dan kreativitas siswa. Kemudian untuk produk pengembangan artefaknya adalah berupa artikel dari hasil laporan penelitian tindakan kelas. Nah, hasil dari penelitian tindakan kelas itu dikembangkan menjadi artikel jurnal dengan judul Penerapan PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 di SDN Polokarto 1 tahun 2025 yang disubmit di Skolaria Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Sinta 3. Nah, artikel ini saya tulis bersama dua teman saya yaitu Anissa Mutmainah dan Safitri dan dibimbing oleh Bapak dosen yaitu Pak Tony Harsan dan Ibu Guru Pamong yaitu Bu Cinta Triwinani Putranti. Kemudian poin pembahasan yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Nah, 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah yang pertama yaitu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah saya akan berkomitmen untuk terus mengembangkan profesionalisme melalui refleksi diri dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah saya akan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menyenangkan dan bermakna sebagai tempat di mana peserta didik itu merasa aman, dihargai dan diberdayakan. Kemudian sebagai guru yang profesional saya akan melakukan yang pertama, saya akan merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah saya akan terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme melalui refleksi, kolaborasi, serta pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga adalah saya akan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian poin pembahasan yang selanjutnya adalah tentang makna guru sebelum saya mengikuti seminar PPG dan setelah mengikuti seminar PPG. Nah, sebelum seminar PPG, makna guru itu menurut saya adalah masih terbatas pada peran sebagai penyampai ilmu, fasilitator, dan pengelola kelas. Saya juga melihat guru itu sebagai sosok yang dituntut untuk menguasai materi pelajaran dan mampu menyampaikannya dengan baik kepada peserta didik. Fokus saya adalah cenderung pada aspek teknis pembelajaran, bagaimana menyusun RPP atau modul ajar, menjelaskan materi, dan menilai hasil belajar, serta menjadi fasilitator bagi peserta didik. Kemudian setelah mengikuti seminar PPG, saya memahami bahwa guru adalah fasilitator yang menciptakan ruang belajar yang aman, menyenangkan, dan bermakna.
guru itu juga berperan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang terus merefleksikan praktiknya, menyesuaikan pendekatan yang menyesuaikan dengan peserta didik, serta bersedia tumbuh bersama dengan peserta didiknya. Nah, makna guru yang saya pahami juga sebagai sebuah agen perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman dalam proses pendidikan. Sekian presentasi dari seminar pendidikan profesi guru dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.